adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial homogen part yang kedua. Sebelum adik-adik menonton video ini, pastikan adik-adik sudah menonton video persamaan diferensial homogen part yang pertama. Karena pada part yang kedua ini kita hanya membahas soal seperti pada layar. Oke, kita lanjut. Selesaikanlah persamaan diferensial XY kuadrat DY kurang Y pangkat 3 kurang X pangkat 3 DX sama dengan 0. Nah, sebelum kita mengecek apakah ini merupakan PD homogen atau bukan, kita bisa ubah ke bentuk seperti ini, yaitu kita di sini menjadi X pangkat 3, ini X pangkat 3 kurang Y pangkat 3. Jadi, dx ditambah dengan x y kuadrat dy sama dengan 0. Bentuk ini sama saja dengan bentuk yang di atas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti langkah pertama kita cek dulu apakah persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial homogen atau bukan. Nah, kita misalkan dulu mx, y-nya itu adalah x pangkat 3 kurang y pangkat 3 dan nx, y-nya itu adalah xy kuadrat. Nah, perhatikan, ternyata M itu homogen dengan derajat 3. Kita cek yang di N, N-nya itu juga ternyata fungsi homogen berderajat 3. Perhatikan bahwa di sini ternyata M dan N itu sama-sama fungsi homogen dengan derajat yang sama. Oleh karena itu, X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 DX ditambah X kuadrat Y DY sama dengan 0 ini merupakan persamaan diferensial homogen. Adik-adik, di sini saya tidak terlalu menjelaskan secara detail yang bagian ini karena ini sudah ada di bagian part yang pertama ya. Oke, kita lanjut ke ke langkah yang kedua. Langkah kedua, di sini saya memilih memisalkan Y sama dengan XZ. Berarti langkah ketiganya turunannya adalah yang dipilih adalah yang ini. Lalu langkah keempat kita substitusi ke persamaan. Y-nya itu kita ganti dengan yang ini dan DY-nya itu kita ganti dengan yang ini. Y yang ini juga ya kita ganti dengan XZ dan diperoleh seperti ini. Nah, lalu kita kalikan X pangkat 3 X kuadrat dikalikan dengan X dz, lalu X pangkat 3 Z kuadrat dikalikan dengan Z dx. Dan kita peroleh seperti ini. Nah, variabel yang, kita kumpulkan yang dx dengan dx, yang dz dengan dz. Sehingga, ini berarti kita peroleh di sini, perhatikan negatif X pangkat 3 kali Z pangkat 3 dx itu ditambah dengan x pangkat 3 z pangkat 3 dx itu sudah 0 ya. Sehingga yang tersisa itu hanya x pangkat 3 dx ditambah x pangkat 4 z kuadrat dz. Nah, ini kita menggunakan teknik variabel terpisah itu kalikan kedua ruas dengan 1/x pangkat 4 dan diperoleh seperti ini. X pangkat 3 per x pangkat 4 dx ditambah Z kuadrat dz sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 1/x dx ditambah Z kuadrat dz sama dengan 0. Nah, langkah kelima kita lakukan integrasi pada setiap ruas persamaan dan diperoleh seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah ln mutlak Z sama dengan 1/3 Z pangkat 3 sama dengan C. Nah, 3 ln mutlak X ditambah, ini saya kalikan kedua ruas ini dengan 3 sehingga diperoleh 3 ln mutlak X ditambah Z pangkat 3. Nah, 3C itu juga masih merupakan sebuah konstanta sehingga saya buat konstanta baru di sini yang namanya K. Nah, ini 3 ln X pangkat 3 itu kita bisa tuliskan menjadi ln mutlak X pangkat 3 sama dengan ini K kurang Z pangkat 3. Lalu, bentuk ini bisa ditulis menjadi X pangkat 3 sama dengan E pangkat K kurang Z pangkat 3.
seperti ini. Nah, ini bukan merupakan hasil akhir. Jadi kita harus, ini masih ada Z, berarti kita harus melanjutkan ke langkah yang keenam, yaitu kita substitusikan Z sama dengan Y per X. Dan kita peroleh seperti ini. Nah, ini tanda kurang di sini, berarti kan saya bisa tulis ini sifat eksponensial. Silakan adik-adik perhatikan, kalau tanda kurang itu untuk di eksponensial itu jadi bagi, sehingga saya bisa tulis seperti ini. Ini Y per X pangkat 3 itu jadi Y pangkat 3 per X pangkat 3. Nah, lalu saya kalikan kedua ruas dengan Y pangkat 3 per X pangkat 3. Seperti ini dan pangkat K itu juga masih merupakan sebuah konstanta. Sehingga saya buat konstanta baru yang namanya A. Jadi selesai dari persamaan diferensial XY kuadrat DY kurang Y pangkat 3 kurang X pangkat 3 DX sama dengan 0 adalah ini ya, X pangkat 3 X pangkat 3 kali pangkat Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan A. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial homogen? Sekian video dari saya, semoga apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih.